Ada kabar baru nih. Aku baru aja baca berita soal kasus kesalahpahaman yang terjadi di media sosial antara dua selebriti. Kira-kira ini bisa nggak sih dibahas pakai teori komunikasi nggak ya? Oh, menarik. Pasti bisa banget. Kasus kayak gini sering banget terjadi di dunia komunikasi massa. Apa sih yang terjadi di berita itu? Jadi ada dua selebriti. Satu ngunggah sebuah tweet yang berisi opini pribadi tentang sebuah isu sosial. Nah, yang satu lagi menanggapi dengan keras, menganggap itu sebagai kritik langsung padanya. Hasilnya banyak pengikut yang mulai ikut berdebat. Ada yang mendukung, ada yang mengecam. Padahal selebriti pertama hanya menyampaikan pendapat, bukan menyerang pribadi. Wah, ini pasti bisa dianalisis pakai teori komunikasi. Mungkin kita bisa gunakan teori gangguan komunikasi dari Wilhelm Scram. Scram menyatakan bahwa komunikasi itu proses interaktif yang melibatkan pengirim, pesan, saluran, dan penerima. Kalau ada gangguan dalam salah satu elemen ini, bisa terjadi kesalahpahaman, seperti yang terjadi di kasus ini. Iya benar, jadi gangguannya bisa terjadi karena interpretasi pesan yang salah. Bisa jadi selebriti yang menganggap tweet pertama merasa diserang, padahal pesan yang disampaikan mungkin tidak semaksud itu. Betul. Ini juga bisa dipandang dari teori komunikasi sosial. Dalam teori ini kita membentuk pemahaman tentang dunia berdasarkan interaksi sosial kita. Jadi, tweet yang diunggah mungkin punya makna yang berbeda di setiap kelompok setiap orang. Selebriti yang menanggapi mungkin melihatnya dengan perspektif yang berbeda berdasarkan latar belakang sosial dan pengalaman mereka. Jadi masing-masing punya perspektif yang berbeda dalam menangkap pesan itu ya. Kalau begitu mungkin kita juga bisa kaitkan dengan teori persepsi sosial. Misalnya penerima pesan bisa menafsirkan informasi berdasarkan norma sosial atau bahkan stereotip yang ada. Iya, itu masuk akal. Misalnya, kalau selebriti kedua merasa opini pertama berhubungan dengan isu yang sering dihadapi, mungkin dia langsung merasa tersinggung. Kalau ada stereotip yang melekat padanya, bisa jadi dia menganggap itu sebagai kritik pribadi. Tapi ada hal menarik juga yang bisa kita kaitkan dengan teori agenda setting. Media sosial saat ini berperan besar dalam membentuk agenda publik. Dengan banyaknya orang yang ikut berdebat untuk memberi pendapat tentang tweet tersebut. Media sosial pada dasarnya mungkin menetapkan topik itu sebagai isu yang penting di masyarakat kan? Betul sekali, media sosial memiliki peran besar dalam menetapkan isu apa yang akan mendapatkan perhatian publik. Bahkan jika selebriti yang terlibat tidak sengaja ingin menghindari konflik, perdebatan yang muncul di sosial media akan membuatnya semakin tersebar luas dan semakin menjadi pembicaraan. Jadi kesalahpahaman ini bisa dibilang juga dipicu oleh bagaimana komunikasi massa berfungsi di era digital. Orang lebih mudah untuk akses informasi, tapi kesalahan dalam menafsirkan pesan bisa terjadi karena tidak ada konteks yang cukup. Apalagi kalau komunikasinya lewat media sosial yang lebih terbatas ruang dan waktu. Iya, dan itulah kenapa penting sekali untuk menyadari bahwa media sosial memiliki dampak yang sangat besar dalam komunikasi kita. Banyak yang terjebak dalam interpretasi sepihak, sehingga efeknya bisa jauh lebih besar daripada maksud awal. Setuju. Semoga kita bisa belajar banyak dari kasus ini untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita, baik itu secara pribadi maupun publik.